Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami Wulandari. Nah, kali ini kita bertemu di dalam sesi 2. Nah, di dalam sesi 2 ini apa aja yang akan kita bahas? Tentunya masih tentang Content Foundation. Nah, langsung saja, di mana di sini dalam Content Foundation atau pengantar akuntansi atau dasar akuntansi, kita harus istilahnya mempelajari dulu pedoman-pedoman atau poin penting yang ada dalam akuntansi itu apa aja. Nah, di dalam akuntansi itu agar kalian lebih mudah mempelajari mengenai akuntansi, kalian harus tahu dulu poin pentingnya. Nah, poin pentingnya di sini ada 5 poin penting. Nah, di mana 5 poin penting itu? Yang pertama itu pengertian akuntansi. Nah, sebelum kalian lebih istilahnya mempelajari lebih dalam lagi tentang akuntansi, kalian harus tahu dulu nih akuntansi itu pengertiannya apa. Kemudian yang kedua, kalian harus menguasai persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, yaitu kalian harus mengetahui siklus akuntansi itu seperti apa. Nah, yang keempat, kalian harus tahu juga akun-akun dalam akuntansi itu apa saja. Yang kelima, kalian harus tahu posisi-posisi akun tersebut itu di mana dalam akuntansi. Nah, agar lebih jelasnya, langsung kita bedah satu persatu. Di mana tadi yang pertama itu kan ada akuntansi, ya kan, pengertian akuntansi. Nah, pengertian akuntansi di sini Ibu jelaskan secara ringkas, yaitu mengenai seni. Jadi seni itu enggak cuman seni tari, seni suara kayak gitu. Jadi akuntansi itu juga merupakan sebuah seni. Nah, di mana seni mencatat, kemudian mengidentifikasi, mengkelompokkan, mengikhtisarkan, di mana nanti dalam bentuk jurnal-jurnal, yaitu jurnal tersebut yaitu dari transaksi keuangan. Nah, otomatis nanti ada transaksi keuangan, kemudian kalian catat, kalian identifikasi, kalian kelompokkan, kalian ikhtisarkan atau klasifikasikan menjadi sebuah laporan keuangan. Nah, itu tujuannya untuk membuat laporan keuangan. Nah, kemudian setelah itu laporan keuangan itu untuk apa? Untuk digunakan oleh para pengguna atau pihak yang berkepentingan. Itu merupakan pengertian inti dari akuntansi. Sebenarnya dari pengertian akuntansi sendiri dari para ahli itu banyak sekali, tetapi di sini Ibu hanya istilahnya meringkas atau memberikan intinya saja agar lebih mudah dipahami. Nah, setelah itu ada persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi apa? Persamaan akuntansi itu biasanya ada harta, kemudian kewajiban sama dengan kewajiban plus modal. Nah, di mana kenapa ada persamaan akuntansi kayak gitu? Ini merupakan poin kedua yang penting dipelajari. Nah, kenapa harus ada persamaan akuntansi? Karena tiap kita mempunyai usaha atau perusahaan itu dengan adanya persamaan akuntansi, kita bisa mengetahui sesuatu yang keluar dan masuk. Contohnya, ada barang yang dibeli, kemudian ada pendapatan. Itu kan berarti kan ada sesuatu yang keluar, berarti kita membeli peralatan, membeli perlengkapan, kemudian ada sesuatu yang masuk kayak pendapatan, berarti kan kayak menambah kas kita bertambah dengan adanya masuk pendapatan. Jadi adanya persamaan akuntansi ini memudahkan kita untuk mengetahui sesuatu yang keluar dan sesuatu yang masuk kayak gitu. Nah, itu merupakan persamaan akuntansi. Tujuannya itu ada harta, ada kewajiban, dan ada modal. Nah, nanti kita bisa lebih pelajari lebih lanjut saat sesi di kelas. Oke. Nah, kemudian poin yang ketiga tadi ada apa? Ada siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi sendiri itu meliputi apa? Meliputi yang pertama harus ada buku transaksi otomatis ya. Kalau kita mau bikin laporan keuangan, yang pertama itu harus ada buku transaksi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita setelah adanya transaksi kita membuat jurnal dan juga AJP, ayat jurnal penyesuaian, yaitu. Kemudian yang ketiga, kita bikin buku besar. Nah, setelah bikin buku besar, kita bikin neraca saldo. Nah, Ibu tekankan di sini, neraca saldo itu sifatnya enggak wajib, tetapi fleksibel. Dia bisa ada, bisa enggak. Itu hanya mempermudah saja neraca saldo. Nah, kemudian setelah itu kita bikin laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan, jadi kita bikin jurnal penutup. Itu merupakan dari siklus akuntansi. Nah, intinya pokoknya 5 pedoman inti poin tadi harus kalian tahu dulu sebelum kalian lebih dalam mempelajari tentang akuntansi. Nah, oke, lanjut. Di mana di sini dalam akuntansi, dalam aksi ini akuntansi dasar,
tadi kan sudah nih, kita sudah mempelajari mengenai pengertian, kemudian kita sudah mempelajari mengenai persamaan akuntansi. Nah, selanjutnya tadi kita juga sudah mempelajari mengenai siklus akuntansi. Nah, yang keempat kita harus mengetahui akun-akun yang ada dalam akuntansi. Nah, di mana di sini akun dalam akuntansi itu ada klasifikasi akun, di mana klasifikasi akun ini merupakan akun normal. Ini bisa kalian lihat di sini itu ada kelompok akun, ada penambahan saldo dan pengurangan saldo. Nah, di mana kalau sebagai intinya dari persamaan akuntansi itu kan ada aset sama dengan hutang plus modal. Nah, di mana dalam akun normal ini kan merupakan akun normal. Nah, di akun normal ini ada tambahan pendapatan dan beban. Nah, pendapatan dan beban sendiri ini merupakan komponen dari laba rugi. Jadi ditambahkan di dalam akun normal. Nah, tetapi dalam hal ini masih banyak yang salah mengartikan atau persepsi, di mana biasanya pendapatan itu bertambahnya itu bagian debit, padahal aslinya di akun normal pendapatan itu bertambahnya di bagian kredit, di bagian pengurangan saldo ini ada di sini. Nah, kemudian kebalikannya beban itu penambahannya ada di debit sini, ada di penambahan, sedangkan pengurangannya ada di kredit, itu pendapatan dan beban. Oke, sebagai contoh, ini ada contoh, ada perbedaan kredit dan debit. Ini contoh saja, di mana tadi ya kan ada menjual barang dagang secara tunai kepada pelanggan. Nah, di mana otomatis dengan menjual kas kita kan bertambah. Kas kita bertambah itu berarti masuk ke dalam debit, kemudian pendapatan masuk ke dalam kredit. Nah, ini yang Ibu sebut tadi, jangan sampai keliru, jangan sampai pendapatan masuk ke debit, karena di sisi akun normal itu pendapatan bertambahnya kan di sisi pengurangan, di sisi kreditnya sini. Nah, itu jangan sampai keliru, itu merupakan salah satu contoh aja. Nah, ini banyak sekali contohnya, bisa kita nanti bahas di sesi forum kelas nanti lebih jelasnya. Nah, ini kemudian ini ada contoh di mana penulisan jurnal umum. Ini yang bukan dari akuntansi atau ekonomi pasti belum tahu mengenai jurnal umum ya kan. Nah, ini merupakan contoh jurnal umum. Nah, jurnal umum sendiri ini ada tanggalnya, ada tanggal, kemudian ada angkanya, ini tanggal ya, ini tanggal, ini tahun, bulan. Kemudian ada description atau keterangan. Nah, keterangan ini nanti kalian isi akun-akunnya, akun-akun, kemudian ada referensi. Ini misal nanti ada kwitansi nomor berapa kayak gitu, ada nota nomor berapa, bisa kalian isikan di referensi sini. Nah, kemudian ada debit, ada kredit. Nah, cara penulisannya biasanya kalau yang bagian debit itu menjorok ke kiri, kalau yang kredit itu agak menjorok ke kanan. Ini jangan sampai keliru. Soalnya Ibu pernah menemui itu ada yang bagian debit dan kredit itu sama-sama menjorok ke kiri. Jadi itu nggak boleh. Jadi untuk membedakan, yang debit itu ke sisi kiri, yang kredit itu ke sisi kanan. Sama halnya dengan nominalnya. Nah, nominalnya juga kayak gitu, yang debit di sisi kiri, kredit sisi kanan, itu cara penulisannya. Ini cara penulisannya seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian kan tadi ada tabel transaksi, kemudian sekalian sudah memasukkan ini. Nah, ini kan kalian bikin jurnal umum saja. Contohnya tadi kayak kas, kayak modal, ini ya jurnal umumnya seperti ini. Kemudian ini bagian aktiva dan pasiva harus sama atau harus balance. Nah, setelah kalian hitung, intinya di total akhir itu harus sama antara bagian debit dan kredit. Nah, misal belum sama berarti masih ada yang harus diteliti lagi kayak gitu. Intinya seperti itu. Oke, thank you. Terima kasih untuk sesi 2 ini kita sudah selesai. Nanti kita bahas lebih lanjut dalam forum kelas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.